Banyak fans DC menaruh harapan besar ke James Gunn. Pertanyaannya, apakah dia benar-benar bisa jadi penyelamat DC yang selama ini diidam-idamkan? Bukan cuma dilihat dari Superman aja, tapi dari rekam jejak dia di dunia film superhero, baik di Marvel ataupun di DC. Kalau kita flashback, James Gunn pertama kali bikin gebrakan besar lewat Guardian of the Galaxy. Sebelum itu, karakter Guardian of the Galaxy itu bisa dibilang B aja gitu loh, nggak ada yang spesial. Dan bahkan nggak populer sama sekali di zaman itu. Tapi Gunn berhasil ngangkat mereka menjadi salah satu tim favorit dengan kombinasi humor, musik, dan storytelling yang menyentuh. Ketiga film Guardian of the Galaxy bahkan punya rating yang tinggi dan stabil di Rotten Tomatoes, yaitu di atas rata-rata 80% dan penilaian positif dari penonton. Oh, you said it yourself, bitch. We're the Guardians of the Galaxy. Lanjut ke DC, Gunn nunjukin kemampuannya lewat film The Suicide Squad. Walaupun film pertamanya dulu gagal total, Gunn berhasil bawa versi baru yang lebih segar, brutal, tapi juga tetap fun. Ratingnya pun juga jauh lebih bagus dibanding versi 2016. Dari situ, lahirlah serial Peacemaker. Pitt or Payne Stewart or Doug the Pug, Khloe Kardashian. Series yang gak pernah kita minta atau bahkan terpikirkan kalau DC bakal bikin series ini, yang ternyata booming banget di HBO Max. Dan tentu saja John Cena sebagai Peacemaker itu cocok banget dan keren. Jadi kenapa orang percaya James Gunn bisa jadi penyelamat DC? Karena dia udah buktiin bisa bikin karakter yang gak terkenal jadi favorit penonton. Itu kunci penting banget. Karena DC punya segudang karakter, bukan cuma Batman, Superman, ataupun Wonder Woman. Dan Gunn punya skill buat bikin mereka jadi relevan dan disukai generasi zaman sekarang. Jadi arah ke depan benar-benar ada di tangannya banget nih. Tantangannya, fans DC udah terlalu sering dikecewakan. Dulu DCEU dengan Zack Snyder terus arahnya berantakan. Ada film bagus kayak Man of Steel atau The Batman, tapi ada juga yang bikin kecewa. Sampai Black Adam mencoba untuk menjadi the new hero of DC. Universe is about to change. Jadi Gunn harus bisa bikin penonton percaya lagi. Selain itu, ini momentum yang baik banget untuk Gunn. Karena Marvel sendiri sekarang lagi goyah dengan MCU fatigue, di mana lebih banyak film Marvel setelah Endgame yang terbilang di bawah rata-rata. Jadi Gunn punya kesempatan emas untuk bikin DCU alternatif film superhero yang lebih fresh. Tapi kalau gagal, fans bisa kehilangan harapan sepenuhnya. Gunn bukan cuma nulis atau ngedirect, dia juga jadi arsitek utama DCU. Jadi kita bisa lihat seberapa passionate-nya James Gunn untuk ngebangun DCU. Bahkan kita juga bisa lihat di cuplikan James Gunn dengan David yang sedang adu mulut di syuting Superman. Karena dia tahu apa yang dia inginkan dan juga yang diharapkan oleh para fans DCU. And there are thoughts. Your feelings about feeling bad are okay. It's not wrong for you to feel that way. Itu yang membuat film Superman menjadi lebih hidup, sesuai dengan visi dari James Gunn, dan tentu saja hasilnya yang berhasil dan dicintai oleh para fans. Tapi, apakah cukup dengan Superman aja? Tentu enggak. Kesuksesan DC ke depan bakal bergantung sama konsistensi semua project dari film, serial, sampai animasi. Selain Peacemaker, ada juga series The Lantern yang akan tayang di 2026. Series ini bakal fokus kedua Green Lantern, Hal Jordan dan juga John Stewart. Mereka digambarkan bukan cuma sebagai hero, tapi juga sebagai detektif yang ngulik misteri gelap di bumi, yang katanya sih bisa jadi kunci untuk seluruh cerita besar DCU. James Gunn melalui The Lanterns bisa jadi salah satu pondasi DCU yang lebih kuat lagi. Dan bukan cuma The Lanterns, masih banyak project lainnya. Jangan lupa ada Supergirl, Batman Brave and the Bold, Swamp Thing, Booster Gold, The Authority, Paradise Lost, Waller. Pokoknya di chapter 1 God and Monster ini, fans DCU makan enak banget. Just let him cook, karena kita udah tahu hasil yang dia produksi dari dulu seperti apa. James Gunn itu sadar banget dengan kondisi ini. Makanya dia bener-bener bikin project DCU yang baru ini pelan-pelan, hati-hati, dan super detail.
karena dia nggak mau DC ngulangin kesalahan yang sama. James Gunn ngerti untuk bangun kepercayaan fans lagi butuh fondasi yang kuat, cerita yang solid, dan karakter yang benar-benar hidup. Itulah kenapa setiap proyek yang dia susun semuanya dirancang biar fans bisa percaya lagi kalau DCU ini worth it buat diikuti. And yes, that is your hand and now. Ini bukan tentang menjelekkan karya Zack Snyder. Kita semua tahu Snyderverse punya tempat spesial di hati fans DC. Tapi jujur aja, kita nggak bisa terus-terusan hidup di masa lalu. Sekarang James Gunn udah bawa arah baru untuk DC. Semua project yang dia bikin mau kita suka atau enggak tetap akan berjalan. Jadi daripada terus ngedebat atau ngebelain yang udah lewat, kenapa nggak kita coba buka hati untuk cerita baru ini? Snyder udah kasih pondasi, dan James Gunn berusaha untuk bangun rumahnya DC. Move on bukan berarti melupakan, tapi menghargai masa lalu sambil ngasih kesempatan buat masa depan. Tapi, apakah dia bisa jadi penyelamat DC? Jawabannya baru bisa kita lihat beberapa tahun ke depan, setelah beberapa proyek DCU lainnya mulai jalan. Kesimpulannya, James Gunn punya track record yang solid, baik di Marvel maupun di DC. Dia ngerti cara bikin cerita yang fun, emosional, dan relatable. Tapi memang agak nggak fair, kayak semua DCU sekarang ditopang oleh Gunn seorang diri. Kalau bagus, Gunn dipuji-puji, tapi kalau sampai ada yang kurang baik, Gunn juga akan langsung disindir. That's what makes you who you are. Jadi gimana menurut kalian? Apakah James Gunn beneran bisa jadi penyelamat DC ke depannya? Atau kalian masih ragu nih sama arah baru ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena gue pengen baca banget pandangan kalian gimana. Good luck with that.